para jamaah, para pencinta taman-taman surga yang insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Bapak Ibu, saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berhubung masih di penghujung bulan Syawal, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, sehubungan pula dengan masuknya musim haji, maka insya Allah materi tafsir subuh kali ini akan kita bahas tentang ayat yang berkenaan dengan ibadah haji. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang wajibnya ibadah haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Inilah ayat yang menunjukkan bahwa ibadah haji hukumnya wajib, tetapi tidak terpotong, dan jangan baca ayat terpotong-potong. Man istata'a ilaihi sabila, wajib bagi yang mampu baik secara materi maupun mampu secara jasmani. Tetapi sebenarnya ada makna filosofi yang cukup dalam yang harus kita yakini. Ternyata mampu itu tidak luput dari kehendak pokok. Kalau seandainya berangkat haji persyaratannya harus mampu secara materi, ternyata di depan mata kita banyak orang kaya yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau seandainya mampu diartikan secara materi, secara kesehatan, ternyata banyak orang yang sehat pun tidak melaksanakan ibadah haji. Tetapi semua ini bermuara terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kasus orang sudah bikin pertemuan, mengundang sudah banyak orang, berangkat sudah ditentukan, paspor sudah keluar. Ketika naik pesawat, duduk, ternyata dinyatakan kesehatannya ngedrop, yang pada akhirnya harus turun dari pesawat lagi dan tidak berangkat haji. Maka mari sama-sama kita yakini bahwa
ibadah haji itu adalah mutlak kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin mohon maaf barangkali karena saya aslinya Betawi. Di lingkungan Betawi itu kalau ditanya, Pak, kenapa Bapak belum pergi haji? Jawabannya sederhana, karena belum dapat panggilan. Dikirain pergi haji kayak ngelamar kerja kali. Belum dapat panggilan. Padahal kita sudah dipanggil. Mohon maaf yang mudah-mudahan pada paham. Padahal kita sudah digeroin sama Allah jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sudah memanggil agar hamba-hambanya melaksanakan ibadah haji seperti mukadimah dalam ayat yang tadi saya baca. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Allah telah memanggil, menyeru seluruh hamba-hambanya berduyun-duyun untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi itu adalah panggilan iman. Kita semuanya sudah dipanggil. Maka mulai saat ini pemahaman. Kalau ditanya kenapa belum pergi haji, jangan menjawab belum dipanggil atau belum dapat panggilan. Tapi insya Allah yang paling mendekati kebenarannya jawabannya adalah belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba mengupas beberapa keistimewaan ibadah haji. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, salah seorang ahli tafsir kelahiran Mesir, beliau mengatakan inna ibadatal hajj tu'allaq daiman an fa'ili. Sesungguhnya ibadah haji adalah ibadah satu-satunya yang selalu mengikat pelakunya. Halo, assalamualaikum. Masih hidup? Kita buktikan Pak. Satu-satunya ibadah yang senantiasa mengikat pelakunya adalah ibadah haji. Mari kita buktikan. Pak Ahmad, ada yang namanya Ahmad? Benar-benar bicara. Pak Tony ada. Pak Tony ada ya? Jangan menghina itu. Nama Tony itu bagus, ada di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Canda, serius banget sih lah. Mudah-mudahan niatin aja ketawa buat mengusir ngantuk, berarti mengusir setan. Amin. Ya Rabbal diterusin. Siapa ya? Yang ada namanya Panjul ya. Atau Upin lah. Upin ya. Ini pasti nggak ada. Upin Ipin sholat subuh. Apakah setelah Upin Ipin sholat subuh dipanggil sama orang subuh Upin Ipin? Ada nggak yang panggil? Nggak ada. Zakat. Upin Ipin membayar zakat. Apakah setelah membayar zakat ada tetangga yang manggil zakat Upin Ipin? Ada? Gue jawab lah, bakal gue pulang ya. Tadi sudah diam aja. Pak, ada nggak? Atau setelah puasa Ramadan, Upin Ipin, kira-kira sebulan penuh puasa Ramadan, ada nggak tetangganya, temennya yang manggil puasa Upin Ipin? Nggak ada. Tapi mari sama-sama kita tarik nafas, konsentrasi sebentar. Bagaimana kalau seandainya Upin Ipin melaksanakan ibadah haji? Tetangganya akan manggil Haji Upin. Ini bukti konkret, nggak usah pakai dalil. Ternyata ibadah haji senantiasa mengikat pelaku. Apa hikmahnya? Kenapa harus terikat? Bukan untuk ria.
bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk tameng. Sehingga ada di kampung Subrangsono, bukan di sini ya, di Subrangsono jauh menceliknya di sono, jauh sekali. Tapi saya tanya-tanya katanya pindah dari sini. Allahu Akbar, berangkat haji jual kontrakan, kemudian pas selesai pulang tetangganya kata ambil haji, kebakaran jenggot, habis minta pinjakannya biaya haji murah, sampai jasa lu. Ini berarti harus kita hindari karena panggilan haji bukan untuk riya, bukan untuk tameng dan sombong-sombong, tetapi ibadah haji mengikat pelakunya dengan panggilan Bapak Haji dan Ibu Hajah. Insya Allah hikmahnya luar biasa. Apa itu? Muraqabatullah. Dengan panggilan ibadah haji, mudah-mudahan pelaku haji tersebut senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma ya Rabbal. Shallu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pak, kenal sama saya Pak? Ini ustaz-ustaz aja ya, namanya siapa Pak? Saya perkenalkan hari ini. Saya Rosidi Pak, Rosidi. Suatu ketika Rosidi lagi megang ayam jago. Kemudian ada anak kecil yang menegur Rosidi. Mau ngapain Rosidi? Teguran gitu. Mau kemana dan mau ngapain Rosidi? Saya jawab dengan lantang, mau ngadu ayam jago. Tapi suatu waktu, di waktu yang berbeda, ternyata saya megang ayam jago, kemudian tetangga nanya, mau ngapain Bapak Haji Rosidi? Kira-kira sanggup nggak saya jawab mau ngadu ayam? Halo, assalamualaikum. Berarti panggilan haji ini hikmahnya agar pelaku haji merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu, sehingga tidak melakukan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Pak, di sini ada nggak yang belum berangkat haji? Mohon maaf, kira-kira yang belum berangkat tiba-tiba ada yang kenal manggilnya, mau kemana Bapak Haji? Kira-kira terredo atau kesel? Belum pergi haji tapi dipanggil mau kemana Pak Haji? Ada nggak yang kesel? Kalau di sono kesel, lu manggil gua haji mereka tuh. Gua makan aja orang-orang sehari 3 kali, gua cuma 2 kali, mana pakai catering lagi. Boro-boro berangkat haji, masya Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi sama diri kita, Pak. Amin. Kenapa? Karena al-kalam buat doa. Ngomong yang baik-baik adalah doa. Mestinya diamin. Kalau yang memanggil satu orang kemudian 1000 kali, berarti mendoain kita 1000. Kalau 1 RT, wah luar biasa kalau diaminkan, mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kira-kira yang pergi umroh boleh nggak dipanggil haji? Kita nggak bahasa yang sehari-hari aja ya. Dia berangkat umroh nih, kira-kira boleh nggak dipanggil haji atau hajjah? Sekali lagi jawabannya BOO
jangankan umroh, jangankan pakai peci putih, enggak umroh pun, enggak pakai peci putih pun, kalau dipanggil bapak haji, ibu hajah, mestinya alhamdulillah. Karena itu insya. Kira-kira mustahil nggak orang yang makan kategori pakir itu kan pakir non miskin? Kalau pakir itu sehari bisa nggak makan, tapi kalau miskin dia makan, tapi makanannya nggak enak-enak. Itu bedanya. Makanya kenapa fikih mengutamakan pakir dulu kasih, baru miskin. Karena pakir parah, makan aja susah. Enggak pernah itu. Makan saja kadang-kadang lewat. Kalau miskin makan, tapi minumnya ala kadar. Maka ketika bapak para hadirin mohon maaf, mau sodako, mau zakat, ada dua pilihan, fakir atau miskin. Kalau harus pilih fakir. Bisa. Kalau banyak rezeki pakai miskin kasih. Kalau bisa janda kasih. Kita tua maksudnya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, hikmah dari panggilan bapak haji dan ibu hajat mudah-mudahan merasa selalu dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sudah berangkat haji berangkat lagi, dan yang belum berangkat haji mudah-mudahan dikehendaki oleh Allah berangkat haji. Ya Rabbal. Bapak pernah dengar enggak di kampung kita ada orang yang pergi haji berkali-kali? Alhamdulillah banyak. Kenapa terjadi begitu? Karena menurut para ulama, Ka'bah itu adalah mustaqun 'alaiha, bikin kangen. Ka'bah itu bagaikan magnet yang menyedot orang yang melihatnya, yang menyedot orang yang ada di hadapannya, ingin kembali lagi. Maka jangan kaget kalau ada orang yang tidak bosan berangkat haji dan umrah. Karena julukan Ka'bah itu adalah mustaqun 'alaiha, selalu dikangi, selalu dihidupkan seolah-olah manggil-manggil kita. Oleh sebab itu Pak, kalau ada acara walimatus safar, sering Pak di sini walimatus safar, alhamdulillah, itu biasanya yang mau berangkat haji calon tamu Allah keliling kan gitu ya, atau kita menghampiri, kemudian salaman dan berpeluk-pelukan, betul apa enggak? Nah, yang saya bingung itu Pak, saya sering lihat begini, salaman, berpelukan, kemudian ngebisikin di telinga. Emang itu ngebisikin apa sih sebetulnya Pak? Enggak, saya sering ngebisikinnya. Jangan lupa gesper hijau. Susah carinya gesper hijau itu, nama menangkap. Jangan lupa korban Nabi. Padahal pesan yang kita ingin sampaikan adalah doakan saya biar bisa bertemu dengan kiblatnya umat Islam, yakni Ka'bah Al-Mukarramah. Insyaallah. Baik, saya kira itu saja sederhana pembahasan ini karena waktu, dan mudah-mudahan tidak memuaskan sehingga akan bermunculan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.